Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait eksekusi strategi terhadap Mataram Mall. Yang dimana di sini anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Lestari Ayu Apriani, yang kedua Halimatur Rahmi, yang ketiga pemateri yang ketiga Winka Kinaya, pemateri keempat Ninengah Nia Rizky, kemudian yang terakhir pemateri kelima Nimade Dwi Anggraini. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait latar belakang, yang dimana latar belakang ini Mataram Mall merupakan mall pertama di Kota Mataram, yang juga berarti mall pertama di Provinsi NTB. Bagi orang Lombok dan NTB, secara umum Mataram Mall bukan sekedar mall pertama, tetapi juga penanda moderasi di kota kecil ini. Sayangnya, seiring perkembangan zaman dan perubahan yang terjadi secara luas, Mataram Mall mulai ditinggalkan konsumen. Berdiri sejak 2005 sebagai mall pertama, Mataram Mall banyak merekam geliat sejarah Kota Mataram. Kini, seiring perkembangan zaman dan pesaing yang hadir belakangan, Mataram Mall sering ditinggalkan dan mulai ditinggalkan oleh masyarakat setempat. Desain bangunan yang mulai ketinggalan zaman ditambah pesaing yang menawarkan desain lebih kekinian, bikin daya tarik Mataram Mall mulai pudar. Salah satu tempat yang melekat dalam Mataram Mall yaitu supermarket Hero, bahkan lebih dulu gabung gulung tikar. Dengan mulai sepinya pelanggan ke Mall Mataram, tenan-tenan pun satu persatu angkat kaki dari Mataram Mall. Selanjutnya, pemateri kedua yang akan dijelaskan oleh Halimatur Rahmi, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya ada transisi dari formulasi ke implementasi. Yang pertama ada masalah. Masalah pertama, desain mall yang sudah tinggalan zaman. Bangunan Mataram Mall dirancang pada tahun 2005 dan belum mengalami pembaruan besar. Tidak lagi menarik bagi konsumen muda yang menginginkan suasana lebih modern dan instagramable. Yang kedua, adanya perubahan kebutuhan konsumen. Konsumen kini lebih menyukai tempat belanja yang juga menawarkan pengalaman sosial, budaya, dan hiburan. Persaingan dengan e-commerce membuat mall harus lebih dari sekedar pusat belanja. Kemudian ada langkah implementasi. Melakukan evaluasi ulang model bisnis mall. Analisis ulang terhadap posisi pasar, kebutuhan konsumen, dan daya saing. Mengidentifikasi segmen pasar baru dan produk atau jasa yang dapat ditawarkan. Yang kedua, berkolaborasi dengan pihak pemerintah atau investor baru, mendapatkan dukungan finansial dan strategis untuk mengatasi tantangan renovasi dan rebranding. Selanjutnya ada tujuan dan kebijakan yang jelas. Yang pertama itu ada tujuan. Yang pertama, revitalisasi fungsi mall untuk menarik kembali pengunjung, mengubah Mataram Mall menjadi pusat kegiatan sosial, budaya, dan komunitas, menyediakan fasilitas yang relevan dengan gaya hidup modern. Yang kedua ada kebijakan, penyewaan area dengan diskon untuk UMKM, memberikan peluang kepada UMKM untuk menyewa tempat dengan harga terjangkau, mendukung ekonomi lokal sekaligus meningkatkan keragaman tenan. Selanjutnya, rebranding sebagai pusat budaya dengan komunitas. Mataram Mall diubah menjadi destinasi budaya dengan ruangan untuk pameran seni, pertunjukan budaya, dan event komunitas. Baik, terima kasih kepada Rahmi. Selanjutnya, materi ketiga yang akan dibacakan oleh Winka, dipersilahkan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan alokasi sumber daya. Alokasi sumber daya adalah langkah penting untuk revitalisasi. Yang pertama, memfokuskan sumber daya pada renovasi bangunan dalam meningkatkan kualitas dan estetika pembangunan agar lebih modern dan menarik. Lalu membenahi fasilitas seperti toilet, tempat parkir, dan sistem pendingin ruangan. Yang kedua, penggunaan teknologi pemasaran digital untuk meningkatkan daya tarik, yang dimana dapat memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan acara dan tenan baru, yang dimana dapat membuat aplikasi atau website untuk informasi tenan, promosi, dan reservasi. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan fasilitas seperti CO Working Space, yang dimana dapat menarik komunitas profesional dan startup untuk memanfaatkan ruang kerja bersama dan memberikan nilai tambah bagi pengunjung dengan menyediakan layanan yang relevan. Selanjutnya, pencocokan strategi dengan struktur organisasi. Dalam implementasi strategi, penting untuk menyesuaikan struktur organisasi. Dibutuhkan tim manajemen khusus yang fokus pada revitalisasi. Seperti yang pertama, menambahkan tim manajemen khusus revitalisasi yang dimana dapat membentuk tim khusus yang fokus pada perencanaan dan implementasi strategi revitalisasi. Lalu memastikan setiap langkah diimplementasikan sesuai dengan target. Yang kedua, mendelegasikan tanggung jawab pada tiap divisi untuk percepatan eksekusi. Setiap divisi memiliki peran spesifik dalam pelaksanaan strategi mulai dari operasional hingga pemasaran. Baik, terima kasih kepada Winka. Selanjutnya, pemateri keempat yang akan dibacakan oleh Ninengah Nia Rizky Putri. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tipe struktur organisasi. Di mana tipe struktur organisasi ini ada struktur matriks. Yang pertama, ada kombinasi fungsi internal atau manajemen dan eksternalnya investor. Yang dimana struktur matriks ini menggabungkan dua jenis struktur organisasi yang berbeda. Fungsi internal yaitu manajemen yang menangani operasi sehari-harinya, dan juga fungsi eksternalnya yang melibatkan investor. Yang kedua ada fleksibilitas untuk menangani kebutuhan operasional dan kreatif, yang dimana struktur matriks memberikan fleksibilitas tinggi dalam menangani kebutuhan operasional yang rutin sekaligus kebutuhan kreatif yang lebih dinamis. Selanjutnya ada isu strategi produksi atau operasional. Yang di sini ada masalah dan juga solusinya. Yang pertama, masalahnya itu adanya ketergantungan terhadap tenan besar yang kini keluar. Salah satu isu utama dalam strategi produksi atau operasional ini adalah ketergantungan yang tinggi terhadap tenan besar yang kini telah memutuskan untuk keluar dari pusat atau kawasan bisnis, karena keberadaan tenan besar biasanya sangat penting dalam menarik pelanggan dan meningkatkan omset. Ketika mereka keluar, perusahaan harus menghadapi penurunan pendapatan yang signifikan, serta perlu menemukan cara untuk mengisi kekosongan dan mengurangi dampak negatifnya terhadap bisnis secara keseluruhan. Kemudian untuk solusinya yaitu mengutamakan tenan lokal dan menyesuaikan operasional dengan pola konsumsi baru. Sebagai solusi atas masalah ketergantungan pada tenan besar, perusahaan dapat mengutamakan tenan lokal yang lebih kecil, namun dapat memberikan nilai yang lebih tinggi bagi komunitas sekitar. Tenan lokal ini seringkali lebih fleksibel dan dapat beradaptasi dengan tren pasar yang lebih cepat berubah. Selain itu, perusahaan juga perlu menyesuaikan operasional dengan pola konsumsi baru seperti memfokuskan pada hiburan atau pameran seni yang kini menjadi pilihan utama konsumen. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya di sini akan membacakan tentang isu strategi SDM. Yang dimana pertama yaitu tantangan tentang pengurangan tenaga kerja karena penurunan profit.
yang dimana dalam bidang SDM penurunan profit telah menyebabkan pengurangan tenaga kerja. Solusinya adalah memberikan pelatihan ulang kepada karyawan agar mereka dapat beradaptasi dengan tren baru. Selain itu, program keterlibatan karyawan seperti ESOP akan meningkatkan loyalitas dan produktivitas tim. Kemudian ada solusi yang lain seperti yang pertama, yaitu pelatihan ulang untuk menghadapi perubahan tren retail, yang dimana di sini meningkatkan keterampilan karyawan agar mampu menghadapi dinamika industri, terutama dalam pelayanan dan pemasaran digital. Yang kedua, ada solusi pengurangan tenaga kerja karena penurunan profit, yang dimana di sini mengurangi beban biaya operasional dengan pengurangan jumlah karyawan. Kemudian ada fokus pada karyawan yang mampu beradaptasi dengan tugas baru. Yang ketiga ada program keterlibatan karyawan seperti Employee Stock Ownership Plans. Yang di sini tuh memberikan insentif kepada karyawan dalam bentuk kepemilikan saham, kemudian meningkatkan loyalitas dan keterlibatan mereka dalam keberhasilan perusahaan. Sekian dari saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait kesimpulan, yang dimana Mataram Mall menghadapi berbagai tantangan dalam eksekusi strategi, termasuk desain yang usang, perubahan kebutuhan konsumen, serta utang royalti sebesar 1 miliar ke Pemkot Mataram. Untuk mengatasi hal ini, diperlakukan langkah-langkah strategis seperti melibatkan investor atau pemerintah untuk revitalisasi fisik mall, mengubah konsep menjadi pusat budaya atau komunitas, serta memberikan diskon sewa bagi UMKM. Selain itu, alokasi sumber daya harus difokuskan pada renovasi dan pemasaran digital. Sementara tim manajemen khusus diperlukan untuk mempercepat implementasi dengan mendukung tenan lokal, mengadopsi tren baru, serta memberdayakan sumber daya manusia melalui pelatihan dan program ESOP. Mataram Mall dapat kembali relevan dan menarik pengunjung. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.